Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah seorang pemuda asal Norwegia masuk Islam setelah selamat dari bahaya. Morten Abrahamsen, umur 23 tahun, warga Hamar, Norwegia, memeluk Islam pada tahun 2011. Ia memilih Islam setelah berhasil bertahan hidup dari kesusahan besar-besaran yang terjadi di Pulau Utoya, Norwegia, pada tanggal 22 Juli tahun 2011 lalu. Abrahamsen mengaku mendapatkan pengalaman religius kala itu. Saat insiden terjadi, Abrahamsen berusaha mati-matian menyembunyikan diri di toilet dari penembak tunggal, yaitu teroris. Saat insiden terjadi, Abrahamsen mendapati seorang gadis Muslim yang mengatakan, "Apakah kita mesti berdoa bersama?" Selain gadis Muslim itu, dia mendapati seorang gadis non-Muslim, seorang gadis ateis dan dirinya sendiri yang meragukan agama. Mereka berempat akhirnya berdoa bersama. Dalam bahasa dan kepercayaan masing-masing, gadis Muslim keturunan Kenya itu lantas berdoa dalam bahasa Arab, yang lain berdoa dalam bahasa Norwegia. Abrahamsen mengaku tiba-tiba dia berkata, "Allahu Akbar." Saya saat itu berpikir mungkin ada sesuatu dengan ini. Tuturnya, Breivik kala itu telah menyerang orang dalam acara perkemahan musim panas pemuda Partai Buruh yang juga dihadiri Abrahamsen. Breivik saat itu mengatakan tindakannya diperlukan untuk menghentikan eksperimen multikultural Partai Buruh yang berkuasa dan menghentikan invasi Muslim ke Norwegia dan Eropa. Mereka berempat selamat dalam kejadian itu dan meninggalkan Pulau Utoya. Sesaat setelah saya meninggalkan pulau, saya mulai bertanya, mengapa saya bertahan? Mengapa saya tidak tertembak sementara ada remaja lain yang tertembak hanya beberapa meter saja jaraknya dari saya? Kisahnya, sebulan setelah serangan itu terjadi, Agustus tahun 2011, Abrahamsen memutuskan menjadi mualaf. Sebelum memutuskan menjadi mualaf, Abrahamsen adalah seorang yang meragukan agama. Setelah kejadian penembakan itu, dia mempelajari beberapa agama dan merasakan bahwa salah satu di antaranya sesuai dengan dirinya. Islam masuk langsung ke dalam hati saya, dan saya pikir itulah satu-satunya agama yang benar. Alasannya adalah bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Tidak ada manusia yang memiliki pengaruh seperti Muhammad. Semoga damai menyertainya. Islam mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup, bagaimana menjelaskan segala sesuatu, seperti bagaimana menerima kematian, bahwa hidup ini menguji Anda, bahwa hidup ini tidaklah mudah, papar Abrahamsen. Saat memutuskan menjadi mualaf, Abrahamsen juga sempat menghadapi resistensi dari lingkungannya. Saya mengalami resistensi, juga secara terbuka, dari orang-orang yang berpikir bahwa saya rentan dan telah dipaksa untuk berpindah agama, kata Abrahamsen. Abrahamsen mengucapkan syahadat di hadapan perwakilan dari Islamnet, salah satu organisasi Islam di Oslo. Organisasi ini sebelumnya juga menimbulkan kontroversi di Oslo karena mengadakan konferensi yang menampilkan ulama Muslim yang dinilai radikal, dengan memisahkan laki-laki dan perempuan yang hadir. Abrahamsen mengaku menentang ekstremisme. Ia percaya bahwa Al-Quran memerintahkan mereka untuk mengikuti hukum di daerah yang umat Muslim tinggal. Ia tak bisa menerima hukum syariah yang bisa memaksakan hukuman mati untuk hal-hal seperti perselingkuhan, homoseksualitas atau meninggalkan iman. Menurutnya, hukum syariah itu sendiri sering tidak dilakukan sebagaimana mestinya di tangan orang yang memiliki kekuasaan, dan banyak yang tidak melaksanakan hukum syariah sebagaimana mestinya. Banyak orang yang mendapat kekuasaan sering membuat kesalahan, tuturnya. Setelah 4 tahun menjadi mualaf, Abrahamsen merasakan perkembangan positif pada dirinya. Sekarang sudah hampir 4 tahun, sejak serangan dan pertobatannya, dan saya berkembang dengan agama saya, kata Abrahamsen. Kini, dirinya tak lagi minum alkohol. Dia mengaku sering minum alkohol bila menghadapi masalah,
namun bukan alkoholik. Saya bukan alkoholik, tapi saya dulu sering minum alkohol. Saya mulai minum bila saya memiliki hari yang buruk. Saya mungkin masih di jalan yang buruk, dan mungkin mencoba beberapa hal konyol. Namun di Islam, saya menemukan kekuatan dalam Tuhan. Anda bisa menjadi diri Anda sendiri tanpa alkohol. Saya telah menjadi orang sangat kuat, yang bisa menangani kesulitan dengan lebih baik. Tuturnya, saya telah menemukan rasa tenang yang saya cari. Tandas pria yang kini mengusahakan sesering mungkin membaca Al-Quran.